Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Faqila faman aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jamaah rahimakumullah. Pertama kali marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini merupakan kenikmatan yang agung, terutama kenikmatan iman yang ada dalam diri kita ini, sehingga dengan kenikmatan iman kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri ibadah yang luar biasa, yaitu sholat Jum'ah dengan berjamaah. Ini kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang agung yang diberikan Allah kepada kita semua sebagai perwujudan dari rasa syukur kita, perwujudan dari iman kita kepada beliau. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan dari jalan yang gelap jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, jalan hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwa Isa putra Maryam, Isa Al-Masih, mengatakan kepada umatnya bahwa Isa Al-Masih itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, tapi Rasulullah, utusan Allah, dan mengabarkan kepada kita semuanya setelah beliau wafat akan ada nabi setelah Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini terang jelas di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi terakhir, menjadi rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dengan demikian, ketika ada orang yang mengaku seorang nabi, seorang rasul, jelas ini pasti batil, tertolak. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga. Siapa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang hidup setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah SAW hingga akhir zaman itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia, tidak pilih-pilih. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada kafatan linnas, kepada manusia secara keseluruhan. Sehingga maudhu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat Rasulullah SAW. Siapa dia? Manusia yang hidup zaman Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Karena Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk orang-orang beriman saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Hanya saja para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang diseru oleh Rasulullah SAW, diseru oleh para sahabat, diseru para dai-dai umat ini, ada yang menerima dan ada yang menolak. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Maka sebenarnya ini merupakan satu indikator bahwa keberadaan umat Muhammad SAW ini diberikan garansi masuk surga. Tetapi ada yang menolak, kecuali yang menolak. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah orang yang menolak masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah sampaikan, barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat padaku masuk surga, dan barang siapa yang menolakku, yang enggan padaku, tidak mau taat padaku, dialah orang yang menolak itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga ada yang menolak untuk masuk surga? Barang siapa taat pada Rasulullah masuk surga. Barang siapa yang menolak, masuk orang yang menolak, yang tidak akan masuk surga. Apa yang sebenarnya diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah, membawa Al-Quran, dan telah jelas disebutkan di dalam satu hadis, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihi ma lan tadilu abadan, kitabullahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian yang kalian apabila berpegang teguh kepada dua hal ini,
kalian tidak akan sesat selamanya. Apa dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sehingga ketika kita berpegang teguh akan masuk surga, tidak tersesat? Kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnatih, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang menerima berarti menerima Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan oleh Allah SWT yadkhulunal jannah, akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang menolak Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, faqad abah, dialah orang-orang yang menolak. Lah ketika orang menolak, apa konsekuensinya? Tidak akan masuk surga. Hanya ada dua pilihan di akhirat kelak, surga atau neraka. Ketika manusia tidak dimasukkan surga oleh Allah SWT, dia pasti di dalam satu kesesatan, kehinaan yang luar biasa. Dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Orang, berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Basyiril munafikin bi anna lahum adzaban alima. Orang-orang munafik akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Di dalam ayat lain, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Jadi orang munafik disebutkan dalam Al-Quran, dia bermain-main dengan keimanannya. Kadang-kadang dia iman, kadang-kadang dia kufur, kadang-kadang dia iman lagi dan kufur lagi. Dia bermain-main keimanan. Maka dikatakan oleh Allah SWT, orang yang seperti ini adalah sebut orang munafik, yang kelak akan diazab dengan azab yang pedih. Ada dalam Al-Quran lain, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Ada suatu peristiwa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, ada di dalam neraka, ada manusia yang dibolak-balikkan wajahnya di dalam api neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ini Al-Quran yang ngabarkan. Ketika kita iman kepada Al-Quran, iman kepada hadis Nabi, maka keyakinan kita betul-betul hak, tidak ada keraguan, la raiba fih, bahwa nanti memang ada orang yang di akhirat, di neraka akan ada manusia yang diazab dengan wajah mereka, muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Mereka mengatakan, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Wahai, duhai celakalah aku. Dia mengatakan menyesal, celakalah aku, kenapa dulu di dunia tidak ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ini adalah gambaran orang ketika di dunia tidak memegang Al-Quran dan sunnah Rasul akan mendapatkan azab di neraka dengan dibolak-balikkan wajahnya di dalam api neraka. Mereka mengatakan, celakalah aku, kenapa dulu di dunia tidak ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka mengatakan, qalu inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, duhai Allah, saya dulu di dunia tidak taat kepada Al-Quran, tidak taat pada hadis Rasulullah SAW. Saya taat kepada pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami. Kemudian mereka itu menyesatkanku dari jalanmu.
Ngapunten nggih. Para hadirin muliakan Allah SWT. Sekarang banyak orang tokoh-tokoh hebat diikuti oleh banyak orang, tapi dia menyesatkan umat ini dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kenapa? Karena ada peristiwa nanti di akhirat itu orang-orang yang disesatkan oleh manusia. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Kalau begitu ya Allah, orang yang ngajak saya, pemimpin-pemimpin yang ngajak saya dan menyesatkan saya, atihim di'faini minal adab, berilah 2 kali adabnya lebih dari yang saya alami. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau di akhirat itu tidak kita mengikuti orang, nanti akan mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatan kita. Oleh karena itu para hadirin yang muliakan Allah SWT, orang-orang yang menolak Rasulullah SAW, hakikatnya menolak Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menghadirkan ketenangan, kesejukan, dan fa insyaallah ini akan menghadirkan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Al-Quran dan sunnah ini menjadi pedoman bagi kita dan akan mengantarkan kita kepada hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Karena Al-Quran ini mengatur seluruh kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau kita mencari selain Islam, selain Al-Quran dan sunnah ini sebagai agama, pasti tertolak. Pasti tertolak. Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita secara kafah. Maka bagi kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW akan selalu mengukur apakah aktivitas kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Aktivitas dalam hal apa? Dalam hal pribadi, manusia berhubungan dengan manusia lain, bermuamalah, berakhlak, bermuamalah. Apakah muamalah kita ini masih tipu-tipu atau tidak? Masih ada unsur riba apa tidak? Masih ada unsur yang diharamkan apa tidak? Kenapa demikian Bapak Ibu, para hadirin yang muliakan Allah SWT? Karena ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makanan kita. Apakah makanan kita sudah halal? Halal zatnya maupun halal perolehannya. Apakah rizki yang kita bawa ke rumah untuk menafkahi istri dan anak-anak kita sudah halal atau belum? Ini semuanya akan kita perhitungkan di hadapan Allah SWT. Innas sam'a wal basara wal fu'ada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Begitu juga dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita miris, merasa prihatin. Kenapa begitu kemaksiatan terumbar begitu luar biasa di negeri tercinta kita ini. Korupsi begitu merajalela, luar biasa. Kemaksiatan-kemaksiatan diiklankan di berbagai media. Ini karena memang ketaatan kita kepada Allah SWT masih dipertanyakan. Bagaimana seandainya negeri kita ini diatur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pasti terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau negeri ini diatur dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan terjadi kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan kita. Fa insyaallah tidak hanya di dunia, di akhirat pun Allah akan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar hidup kita ini dikaruniai keberkahan dengan senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli ilmi ya Allah, min ahli khair, min ahli tuqa, min ahli istiqamah, min ahli Quran, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim jema'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.